Allah menciptakan al-bashar ya, itu dari air. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah, apakah dengan adanya kalimat ini lantas Anda berpikir bahwa manusia ini dan Nabi Adam itu sebagai bagian dari manusia, ya, itu kemudian diambilkan dari air yang dibentuk kemudian kun fayakun menjadi manusia. Kan tidak begitu pemahamannya. Yang menarik ketika kita kumpulkan puluhan ayat tentang penciptaan Adam dan manusia, kita mendapat gambaran bahwa yang diciptakan dari tanah itu bukan cuma Nabi Adam, tetapi manusia secara keseluruhan itu diciptakan dari tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dalam program Islam Futuristik. Hari ini kita memasuki episode yang ke-22. Kita sedang melakukan kajian untuk melakukan eksplorasi bagaimana munculnya fenomena kehidupan di planet bumi ini, mulai dari makhluk yang berderajat rendah, ya, satu sel, sampai kepada makhluk berderajat tinggi, ciptaan kreasi yang tertinggi di permukaan bumi ini, di planet bumi ini, yaitu manusia. Sahabat sekalian, kajian ini sangat mendalam dan sangat luas, karena itu kita petak-petak di dalam episode-episode yang masing-masing durasinya kurang lebih 30 menitan. Ya. Karena itu keterbatasan ini kita manfaatkan betul, tetapi saya berharap Anda tidak berhenti memahaminya di dalam satu episode, karena Anda hanya akan dapat satu sisi saja, satu sudut pandang saja, sementara pemahaman tentang munculnya kehidupan ini dan khususnya manusia di planet bumi ini harus dipahami secara komprehensif dari semua sudut pandang, ya ilmiah, ya Qur'ani, ya, kemudian secara holistik, secara utuh harus ditata supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh, ya. Kalau tidak maka akan terjadi kontroversi, karena banyak sekali kontroversi yang terjadi di dalamnya dan itu harus dipahami secara menyeluruh, ya. Oke. Di dua episode yang terakhir, ya, sebelum ini di episode 20 kita sudah bicara tentang Adam itu bukan manusia pertama. Dari mana dasarnya? Adalah membandingkan antara data sejarah kenabian dengan data fosil. Ternyata tidak nyambung, tidak klop. Bahwa data sejarah kenabian menunjukkan Nabi Adam itu baru hidup di sekitar 6.000-7.000 tahun sebelum Masehi. Atau ditarik mentok 10.000 tahun yang lalu, ya, dari sisi sejarah. Tetapi dari sisi fosil kita mendapatkan data ilmiah bahwa manusia modern yang setara dengan Nabi Adam itu sudah ada fosilnya sekitar 200.000 tahun yang lalu. Sehingga dari sana kita menyimpulkan dari perbandingan itu bahwa Nabi Adam itu sudah generasi kesekian dari makhluk manusia modern, ya, yang oleh Al-Quran disebut sebagai al-insan. Al-Bashar yang al-insan, ya. Kita sudah membahas tentang al-Bashar dan al-insan itu di episode yang kemudiannya, di episode ke-21. Bahwa al-Bashar itu menyebut bangsa manusia, tetapi al-insan itu menyebut kepada manusia yang modern. Karena ada dulu sebelum manusia modern ini manusia purba.
Maka di episode 21 kita telah membahas dan mencoba memahami bahwa manusia yang ada sekarang ini adalah berasal dari manusia-manusia yang lalu dan kemudian dalam pengelompokan taksonominya itu masuk dalam bangsa kera. Meskipun kemudian manusia modern ini bukan berasal atau keturunan dari kera, karena kera itu bukan nama binatang, melainkan nama pengelompokan. Ya, misalnya binatang buas itu kan bukan nama binatang, tapi pengelompokan binatang, keluarga binatang buas, keluarga binatang pemakan tumbuhan, misalnya ya, herbivore, karnivore, omnivore. Nah, kera itu adalah keluarga kera, ya, kera-keraan, di dalamnya ada sejumlah binatang, ada sejumlah jenis binatang, diantaranya gorila, simpanse, orangutan, dan kemudian manusia. Oke, kalau ingin tahu itu lebih detail silahkan simak kembali episode yang lalu di episode 21. Nah, sahabat sekalian, di episode kali ini kita akan melangkah lebih jauh untuk mendapatkan informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Karena di episode-episode yang lalu kita telah memberikan bobot pada kajian saintifiknya. Meskipun tetap kita dampingi dengan dalil-dalil, dengan informasi-informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Anda lebih dalam lagi menggali informasi dari dalam Al-Quran. Sedangkan sains itu kita gunakan sebagai pelengkap, ya, sudut pandangnya. Tetapi dalilnya kita angkat dan kita simpulkan dari pendekatan Qur'ani. Ya, hari ini kita akan melakukan kajian terkait dengan bagaimana informasi Al-Quran terhadap penciptaan manusia dan khususnya kemudian Nabi Adam itu. Oke, sahabat sekalian, ayat-ayat yang bercerita tentang munculnya manusia di muka bumi ini dan kemudian lebih khusus nanti kepada Nabi Adam itu jumlahnya puluhan. Sehingga kalau kita mau mengambil seluruh ayat itu akan membutuhkan ruangan, ya, waktu dan ruang yang cukup besar untuk mengkaji itu. Tetapi pada kesempatan kali ini saya mencoba mengambil sebanyak-banyaknya belasan ayat untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Kalau ingin atau belum puas dengan kajian ini, silahkan Anda nanti membaca di bukunya, ya, ternyata Adam dilahirkan, dan kemudian buku selanjutnya adalah Adam tak diusir dari surga. Di sana saya mengambil atau melakukan kajian terhadap puluhan ayat. Tetapi di kesempatan kali ini, ya, di episode ini saya mencoba mengambil belasan ayat yang saya anggap bisa mewakili poin-poin pentingnya supaya kita bisa mendapatkan kesimpulan yang komprehensif berdasarkan firman Allah. Oke, yang pertama saya ingin mengajak Anda untuk memahami informasi Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia itu ternyata bukan hanya diciptakan dari tanah, ya. Dan tanah itu nanti bermacam-macam, ya, kita akan mengambil ayat-ayatnya terkait dengan itu. Tetapi yang menarik, ya, saya ingin memulai ini langsung dari sana, bahwa manusia itu ternyata juga diciptakan dari air. Bahkan bukan cuma manusia, makhluk hidup seluruhnya, ya, yang hidup itu semuanya diciptakan dari air. Oke, kita ambil salah satu ayatnya. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Ayat ini bercerita secara general, ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air kulla syai'in hayy, segala sesuatu yang hidup. Nah, segala sesuatu yang hidup itu mulai dari mikroorganisme, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, pokoknya segala yang hidup. Kata Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy.
Artinya kalau kita kaitkan dengan kehidupan di muka bumi ini ya, tumbuhan itu dari air, binatang juga dari air, dan manusia itu berarti juga dari air. Cuman ada yang mengkritisi ayat yang masih general ini karena menggunakan kata waja'alna, dan kami jadikan. Kami jadikan itu memiliki makna yang lebih luas dibandingkan misalnya menciptakan. Ya, ketika Allah menjadikan itu bisa saja dari yang sudah ada kemudian dijadikan dari sana. Nah, maka ada ayat yang lain yang kemudian dianggap mewakili ayat ini bahwa kehidupan itu bukan berarti diciptakan dari air, melainkan dimulai dari perairan. Itu juga bisa menggunakan kata ja'alna, dijadikan kehidupan atau segala yang hidup itu muncul dari air. Yang itu diceritakan, diinformasikan oleh Allah di ayat lainnya, ya, di antaranya adalah surat An-Nur ayat 45. Bahwa kehidupan di planet bumi ini, baik berdasarkan ayat ini maupun data-data sejarah geologi, sejarah kehidupan di muka bumi, memang munculnya kehidupan itu berasal dari perairan. Sebelum ada kehidupan di daratan, itu muncullah kehidupan di perairan. Nah, menariknya ketika kita cermati lebih jauh di surat An-Nur ayat 45 ini tidak menggunakan kata ja'alna, melainkan menggunakan kata kholaqo, menciptakan. Jadi memang bisa bermakna bahwa kehidupan itu dimulai dari perairan, tetapi ternyata secara letterleh itu juga diciptakan dari air. Ya, ayat di surat An-Nur ayat 45 itu berbunyi begini. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi ala batni wa minhum may yamshi ala rijlain wa minhum may yamshi ala arba yakhluqullahu may yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah telah menciptakan semua jenis dabbah dari air. Maka sebagian dari dabbah itu atau dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kakinya, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini memberikan gambaran lebih spesifik karena menggunakan kata kholaqo. Wallahu kholaqo kulla dabbatin mimma. Allah telah menciptakan kulla dabbatin, setiap dabbah, ya, setiap hewan, setiap binatang yang bisa berpindah tempat. Dari apa? Dari alma, dari air. Jadi selain dimulai kehidupan itu dari perairan, ternyata Allah juga menggunakan kata kholaqo. Allah menciptakan setiap dabbah. Nah, dabbah itu kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain yang kita sudah membahas di episode-episode sebelumnya, yang termasuk dalam dabbah itu adalah seluruh makhluk yang bisa berpindah tempat. Maka di situ ada binatang dan termasuk juga manusia. Artinya apa? Ayat ini lebih spesifik kalau diarahkan kepada pembahasan manusia, maka Allah mengatakan manusia itu memang berasal atau diciptakan dari air. Ya, ini sudah semakin spesifik. Tetapi kalau kita mau lebih spesifik lagi, kemudian Allah berfirman di ayat yang berbeda lagi, spesifik menyebut kepada manusia, bahwa manusia itu juga diciptakan dari air. Dalam surat Al-Furqan ayat 54 kemudian Allah berfirman, wa huwallazi khalaqo minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dia yang menciptakan manusia basyara dari air. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyaharah atau kekerabatan. Dan adalah Tuhanmu maha berkuasa. Allah mengatakan wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran. Allah lah yang menjadikan manusia, itu menggunakan kata al-basyar sudah. Kalau yang sebelumnya tadi menggunakan kata dabbah, masih dalam kelompok yang lebih besar.
binatang atau makhluk yang berjiwa yang bisa berpindah tempat, di mana di dalamnya itu termasuk manusia. Tetapi di dalam surat Al-Furqan 54 ini Allah sudah menggunakan kata bashar, al-bashar, manusia. Manusia itu ada al-bashar, ada al-insan. Al-bashar itu menunjuk kepada bangsa manusia, sedangkan al-insan menunjuk kepada bangsa manusia yang modern. Jadi ketika kita bicara al-bashar, Allah menciptakan al-bashar, itu adalah manusia baik yang purba maupun yang modern, itu semuanya diciptakan dari air. Oke, sahabat sekalian, kenapa saya mengemukakan atau kita melakukan kajian terlebih dahulu dengan mengemukakan manusia yang diciptakan dari air? Saya ingin menegaskan kepada kita, menginformasikan bahwa Al-Quran itu bercerita bahwa manusia itu bukan cuma diciptakan dari tanah, tetapi juga dari air dengan kalimat yang sangat eksplisit. Menggunakan kata kholaqa, Allah menciptakan al-bashar, ya, itu dari air. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah, apakah dengan adanya kalimat ini lantas Anda berpikir bahwa manusia ini dan Nabi Adam itu sebagai bagian dari manusia, ya, itu kemudian diambilkan dari air yang dibentuk kemudian kun fayakun menjadi manusia? Kan tidak begitu pemahamannya, ya. Ini yang menjadi poin penting bahwa ketika Allah atau Al-Quran menginformasikan manusia atau Nabi Adam itu dibuat berasal dari tanah, maka jangan membayangkan tiba-tiba tanah yang dibentuk diucapi kun fayakun berubah menjadi manusia. Karena ternyata ayatnya sangat beragam di dalam Al-Quran. Ya, yang pertama adalah ternyata manusia diciptakan dari air. Nah, yang kedua kemudian diciptakan dari tanah. Tetapi kalau Anda perhatikan di dalam Al-Quran, tanah yang dipakai istilah untuk menyebut tanah itu di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Saya tidak punya kesempatan yang cukup untuk menyebut satu persatu, tetapi di antaranya misalnya at-tin, ya. Tin itu tanah yang keras yang paling tua dari susunan tanah-tanah atau jenis-jenis tanah yang disebut oleh Al-Quran. Tapi tin itu, yaitu disebut 8 kali di dalam Al-Quran, kemudian diterangkan bahwa tin itu salah satunya adalah bebatuan yang dijatuhkan kepada umatnya Nabi Lut. Nah, itu adalah definisi dari tin. Di ayat yang lain lagi, Fir'aun membangun gedungnya, ya, menaranya itu menggunakan tin, bebatuan dari tanah yang berjenis tin. Tetapi nanti ada di ayat yang lain lagi disebut tinil lazib, ya, tin yang sudah berubah menjadi lebih lunak, mengarah ke tanah liat. Di ayat yang lainnya lagi nanti ada min sulalatin min tin, dari saripati tanah tin dan sebagainya. Nanti ada lagi sol-sol, ada sol-sol hamaim masnun, kemudian ada turab dan sebagainya. Ini perlu dikaji secara utuh, secara komprehensif. Bahwa Nabi Adam, ya, manusia itu diciptakan dari tanah, itu tidak kemudian satu jenis tanah dibentuk jadi sebentuk manusia, kemudian diucapi kun fayakun, jadilah manusia. Bukan begitu cara memahaminya. Oke, tentang manusia yang terbuat dari tanah ini, saya ingin mengambil beberapa ayatnya supaya kita dapat gambaran yang lebih konkret. Sebetulnya seperti apa Allah memfirmankan manusia dan termasuk Adam itu terbuat dari tanah. Sahabat sekalian, yang menarik ketika kita kumpulkan puluhan ayat tentang penciptaan Adam dan manusia, kita mendapat gambaran bahwa yang diciptakan dari tanah itu bukan cuma Nabi Adam, tetapi manusia secara keseluruhan itu diciptakan dari tanah. Di antaranya adalah dalam surat Hud ayat 61. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian pemakmurnya. Ayat ini bercerita tentang manusia secara kolektif, secara jamak. Huwa ansha'akum minal ardi. Dialah Allah yang menciptakan
kalian, itu menggunakan kata jamak, ansya'akum, menciptakan kalian minal ardi, dari bumi. Bahwa kita ini memang bahan dasar tubuh kita itu adalah dari planet bumi ini, dari tanah planet bumi, bukan tanah planet Mars, bukan tanah planet Jupiter. Ya, Jupiter tidak ada tanahnya, planet gas. Dari Merkurius, dari Venus dan sebagainya atau benda-benda langit lainnya, bukan. Karena kata Al-Qur'an, tubuh kita ini diciptakan dari tanah bumi ini. Kandungan unsurnya berbeda dengan planet-planet yang lain. Di sini paling lengkap. Ya, ayat ini mengatakan manusia secara jamak, bukan cuma Nabi Adam yang diciptakan dari tanah itu, dan tanahnya itu adalah tanah planet bumi ini. Karena itu kalau kita lihat di ayat yang lain tentang panggung kehidupan manusia, itu memang di bumi. Dalam surat Al-A'raf misalnya ayat 25, Allah berfirman, qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tuhrajun. Allah berfirman, di bumi itulah kalian hidup, di bumi itu kalian mati, dan di bumi itu juga kalian akan dibangkitkan. Jadi sejak awal kehidupan kita memang kita ini berasal dari planet bumi ini sendiri. Diciptakan dari bumi, hidup di bumi, mati di bumi, dibangkitkan ya di bumi itu juga. Ya, jadi ini untuk menggambarkan bahwa Nabi Adam itu bukan makhluk yang dikirim dari luar angkasa. Tetapi sejak awal penciptaannya sesungguhnya bahan dasarnya itu sudah berasal dari planet bumi ini. Dan semakin menarik ketika kita melihat ayat yang berbeda lagi di dalam surat Nuh ayat 17, di mana Allah mengatakan manusia yang berasal dari tanah bumi itu ditumbuhkan oleh Allah dari tanah bumi itu. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kalian dari bumi dengan cara tumbuh yang sebaik-baiknya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, kata ayat ini. Dan Allah yang ambatakum, menumbuhkan kalian, itu menggunakan jamak juga. Bukan hanya kepada Nabi Adam, ambataka, bukan, ambatakum, kepada manusia ini seluruhnya, ya, dari bumi nabata, dengan tumbuh yang sebaik-baiknya. Kata nabata ini mengingatkan kita kepada nabati, ya, tumbuh-tumbuhan. Sehingga memberikan persepsi atau imajinasi seakan-akan tumbuh seperti tanaman begitu. Nah, apakah kita mau menggambarkan secara letterlek bahwa manusia ini tumbuh dari tanah seperti tanaman begitu? Kan tidak. Ada sebuah proses yang sangat kompleks yang harus kita pahami secara utuh, secara komprehensif. Tetapi secara filosofis dan secara substansial, badan manusia ini memang adalah terdiri dari zat-zat biokimiawi yang semuanya ada di dalam tanah, dan kemudian seakan-akan tumbuh menjadi makhluk yang lebih tinggi yang kemudian jadi manusia. Tetapi tentu jangan membayangkan manusia itu seperti biji pohon mangga yang kemudian menumbuhkan tanaman, kemudian jadi jemleger, jadi seorang manusia seperti ini. Tentu bukan begitu cara memahaminya. Nah, semakin menarik ketika kita mengkaitkan dengan ayat-ayat yang berbeda. Ambillah misalnya surat As-Saffat ayat 11 yang mengatakan sekali lagi bukan hanya Nabi Adam yang diciptakan dari tanah itu, melainkan adalah manusia secara kolektif. Dengan menggunakan, ya, menyebut kata mereka, bahwa mereka itu diciptakan dari tanah juga. Bukan hanya Nabi Adam, tetapi kolektif manusia yang hidup di planet bumi ini. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Perhatikan ayat ini, ya. Ayat ini berbicara penciptaan manusia dengan secara kolektif. Inna khalaqnahum, sesungguhnya Allah menciptakan mereka min tinil lazib, dari tanah liat. Lantas apakah Anda akan membayangkan bahwa manusia-manusia yang banyak ini langsung dibikin oleh Allah dari tanah liat yang dibentuk menjadi manusia? Kan tidak begitu. Jadi ini pemahaman kalau kita mau adil,
ketika membaca ayat penciptaan Adam, diciptakan dari tanah, kemudian kita berpendapat bahwa Adam itu langsung dibentuk dari tanah, kemudian jadilah manusia, maka kita harus adil. Memahami ayat-ayat yang sekian banyak itu yang berbicara tentang penciptaan manusia secara kolektif, kita juga membayangkan, berpersepsi, berimajinasi bahwa manusia yang banyak ini itu dimunculkan dari, ditumbuhkan dari tanah bumi, atau dibentuk dari tanah liat, atau dari tanah yang macam-macam yang saya sebutkan tadi. Kan tidak begitu cara memahaminya. Jadi ini harus kita gambarkan atau kita rangkum secara komprehensif, nanti memunculkan seperti apa sesungguhnya Al-Quran bercerita tentang penciptaan manusia secara kolektif, dan salah satu contohnya adalah Nabi Adam itu. Nah, di surat yang berbeda lagi, dalam surat Ar-Rum ayat 20, Allah menceritakan penciptaan manusia dari jenis tanah yang berbeda lagi, yang disebut sebagai turab. Turab adalah jenis tanah yang sangat gembur, yang oleh ayat lain didefinisikan sebagai, kalau turab itu menutupi batu, maka kena hujan, kena aliran air, dia akan hanyut. Ya, semacam tanah berdebu atau tanah debu, yang dalam istilah geologi atau pertanian disebut sebagai topsoil. Nah, digambarkan oleh ayat ini, surat Rum ayat 20, bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah debu itu. Sekali lagi, jangan berpikiran dari debu kemudian jadi manusia. Ya, bunyinya begini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min turab, summa idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kalian dari tanah turab. Kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia yang berkembang biak. Nah, ayat ini lebih kontroversial kalau kemudian kita gambarkan secara apa adanya, secara letterleh, bahwa Allah menciptakan kalian manusia ini semuanya, ya, kolektif dari turab, dan tiba-tiba berkembang biak. Apakah kita kembali lagi mau memahami secara letterleh seperti itu? Dari debu menjadi manusia tiba-tiba berkembang secara kolektif. Tentu tidak demikian. Oke, sahabat sekalian. Jadi inilah beberapa ayat yang ingin saya sampaikan kepada kita semua sebagai bahan kajian, yang tentu ini kalau mau diperdalam lagi itu puluhan ayat, ya, yang terlibat di sana. Tetapi poin penting yang saya sampaikan dengan ini adalah janganlah kita begitu mudah untuk mengambil secara letterleh, ya, satu ayat tanpa menjelaskan ini dengan ayat-ayat yang berbeda. Ya, karena ternyata di ayat yang lain itu ada penjelasannya, di ayat yang lain ada penjelasannya. Itulah yang selalu saya tekankan, bahwa kita harus melakukan kajian secara komprehensif. Nah, ketika kita sudah dapat background seperti ini, maka ketika kita mencoba memahami ayat penciptaan Nabi Adam, kita sudah memiliki background, ya, bahwa Nabi Adam itu bukan satu-satunya yang diciptakan dari tanah, karena makhluk yang namanya manusia ini semuanya itu, yang al-bashar purba maupun al-bashar modern, itu ternyata diciptakan semuanya dari tanah. Misalnya ketika kita bicara tentang penciptaan Adam secara khusus, ya, Adam bagian dari manusia, di dalam surat Al-Hijr ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia, ya, basyara, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ayat ini secara spesifik menyebut al-bashar, ya, basyara, manusia. Tetapi sesungguhnya tidak spesifik kepada Nabi Adam. Meskipun nanti ini kaitannya di penjelasan berikutnya itu menunjuk kepada proses penciptaan Nabi Adam. Tetapi sesungguhnya cara memahaminya, karena al-basharnya ini atau basharonnya ini ada sebelum penciptaan Nabi Adam, maka dia menunjuk kepada manusia kolektif
bahwa manusia secara kolektif itu diciptakan dari tanah, dalam konteks ini tanah liat yang diberi bentuk. Kemudian barulah menunjuk kepada kasusnya, yaitu Nabi Adam itu adalah bagian dari manusia yang secara umum memang juga disebut diciptakan dari tanah. Yang demikian ini diceritakan dalam ayat-ayat yang lain, termasuk misalnya surat Shad ayat 71 yang juga Allah berbicara kepada para malaikat akan menciptakan makhluk yang namanya manusia, ya, al-bashar. Bahwa bashar itu terbuat dari tanah. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia, ya, basyara, dari tanah. Jadi ayat-ayat yang bercerita tentang kasus penciptaan Nabi Adam itu dimulai, ya, seringkali dimulai dengan gambaran umum dulu bahwa Allah menciptakan basyar itu dari tanah. Kemudian barulah masuk ke kasusnya Nabi Adam. Dengan kata lain bahwa penciptaan dari tanah itu berlaku untuk manusia dan kemudian salah satu kasusnya adalah Nabi Adam. Ya, sahabat sekalian. Jadi kita sudah cukup banyak melibatkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an untuk memberikan gambaran secara general maupun secara spesifik bahwa memahami penciptaan Nabi Adam itu tidak bisa secara letterlek satu ayat kemudian diambil kesimpulan di sana. Kalau dikatakan bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian kita membayangkan Nabi Adam itu dibentuk dari tanah, kemudian diucapi kun fayakun, kemudian jadilah manusia. Nah, sebagai penutupnya saya ingin mengambil ayat-ayat yang menyimpulkan, ya, menjadi simpul dari sekian banyak ayat itu, bahwa sesungguhnya manusia itu memang dari tanah tetapi mengalami proses. Ditumbuhkan dari tanah itu bukan berarti tumbuh seperti tanaman begitu. Tetapi ada proses yang secara gradual itu menjadi lebih tinggi derajatnya sehingga membentuk makhluk yang namanya manusia. Dan salah satunya yang sering digambarkan oleh Al-Quran, manusia ini mengalami proses itu di dalam tubuh makhluk hidup lainnya. Nah, di dalam surat As-Sajdah ayat 7 dan 8 kemudian Allah memberikan gambaran umum bahwa manusia secara umum, bukan hanya Adam, ya, itu memang penciptaannya dimulai dari tanah. Dari unsur-unsur dari saripati tanah bumi ini, kemudian dibikin prosesnya dan kemudian bisa dilanjutkan keturunannya dengan melalui perkawinan, yaitu bertemunya antara sel telur dengan spermatozoa, dan itu kemudian terjadi di dalam rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mim ma'in mahin. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Jadi ayat ini memberikan kaidah umum atau proses, ya, mekanisme secara umum bahwa memang asal-usul manusia itu ya dari saripati tanah. Tetapi pada proses biologisnya kemudian ini diturunkan melalui perkawinan, bertemunya sel telur dan spermatozoa di dalam rahim. Nah, yang demikian ini dijelaskan lagi di berbagai ayat. Di antaranya misalnya dijelaskan lagi di surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 13. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Sahabat sekalian, sudah sedemikian banyak ayat-ayat yang kita coba kaji dari dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kalau mau lebih komplit lagi itu puluhan ayat jumlahnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan holistik.
Tetapi saya berharap ayat-ayat yang belasan yang sudah kita kaji tadi itu memberikan poin-poin pentingnya. Bahwa manusia secara umum memang berasal dari tanah, bukan hanya Nabi Adam. Tetapi dari tanah itu bukan berarti kemudian tanahnya dibentuk ya langsung dari tanah kun fayakun menjadi manusia, menjadi makhluk hidup. Melainkan kata Al-Quran ditumbuhkan, disaripatikan. Kemudian dari tanahnya itu juga berbagai macam yang itu membentuk suatu kompleksitas bahan dasar bagi tubuh manusia karena ini terdiri dari puluhan zat-zat biokimiawi. Dan kemudian memproses semua itu di dalam rahim makhluk hidup, ya, di dalam tubuh manusia yang kemudian melahirkan seorang bayi manusia yang kemudian berpencaran atau menyebar di seluruh muka bumi memakmurkan planet bumi ini. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan di episode yang berikutnya untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang lebih maju lagi, informasi dari dalam firman-firman Allah, supaya kita bisa memahami proses yang memang sangat luas dan mendalam ini secara komprehensif dan utuh, tidak parsial-parsial, yang itu akan menyebabkan terjadi distorsi pemahaman terhadap firman Allah atau informasi di dalam Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan yang sedikit di episode kali ini ya kita melakukan kajian ini Allah memberikan barokah pada kita semua dan membukakan hikmahnya kepada kita dalam memahami firman-firman Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.